Ya kita kan tujuannya kan sama Pak, akur Pak kita, tujuannya kita. Ya kita kan membaur Pak, tidak ada perbedaan, kita sembahyang satu sama lain tuh nggak ada masalah. Tahun Baru Imlek disambut meriah oleh masyarakat Yogyakarta. Kemeriahan suasana Imlek ini seperti yang terjadi di Kelenteng Fukling Miao atau Kelenteng Gondomanan. Kelenteng ini menjadi salah satu tempat ibadah umat Konghucu di Yogyakarta. Sudah dibangun sejak 1846. Kelenteng yang berada di kota Yogyakarta tersebut syarat akan nilai historis. Kalau Imlek begini ini silih bergantung ya ada 500-600 umat Pak. Jadi kalau di hadapan depan sana itu kan kita sembayangnya mesti menghadap ke memohonnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu Pak. Terus setelah itu kita menghadap ke tuan rumahnya Pak. Tuan rumahnya itu Dewa Bumi. Pemilihan nama kelenteng pun memiliki arti tersendiri. Fuk artinya berkah, Ling yang artinya tiada tara, dan Miao berarti sebuah kelenteng. Jadi Fukling Miao adalah sebuah kelenteng penuh berkah yang tiada tara. Kelenteng ini sendiri awalnya merupakan sebuah rumah buatan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk permaisurinya. Cuma saya dengar-dengarnya ya saya tidak bisa memastikan dulu tuh ceritanya tuh hadiah dari Sultan kedua Pak. Sultan kedua itu untuk selirnya Pak, dihadiahkan untuk selirnya Pak, ini dulu Sultan kedua Pak. Dilansir dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa berdasarkan surat keterangan hak milik tanah nomor 121 tanggal 28 Juli 1846, kelenteng ini dibangun di tanah milik The Chinese Beforehing. Tanah yang dihibahkan oleh Keraton Yogyakarta tersebut memang ditujukan sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa pada waktu itu. Kelenteng Fukling Miao yang menjadi tempat ibadah untuk Hok Ting Ching Sin alias Dewa Bumi ini selain syarat akan nilai historis, juga menjadi simbol kerukunan umat beragama. Kalau agamanya tuh ada 3 tridharma ya, 1 Tao, Buddha, Konghucu. Nah kita tuh sembahyang tuh kita menghormati, biarpun kita Buddha kita juga menghormati, kita Konghucu kita yang menghormati, semua kita menghormati. Nah saya sebagai pengurus tuh gitu, jadi tidak ada get tuh tidak ada perbedaan itu tidak ada Pak. Kita agama apa kita istilahnya tuh melestarikan budaya. Ya misalnya ini kan kebudayaan tuh kita selalu terbuka Pak. Tidak ada perbedaan agama apapun Pak. Kita selalu terbuka. Silahkan kalau mau beribadah tuh ya mencari keselamatan, kesehatan, rezeki Pak. Biasanya kan gitu Pak. Kita biasanya kalau sungguh-sungguh kita beribadah ke sini tuh kita kalau bersungguh-sungguh tuh kebanyakan tuh terkabul Pak. Waktu sebelum Covid itu kita kan sering kalau mau lebaran tuh kan bagi-bagi sembako Pak. Nah terus kita vakum tuh
kena COVID itu kita vakum dulu. Ini ya mudah-mudahan untuk nanti yang akan datang itu kita bisa bagi sembako, Pak. Kelenteng Fukling Miao juga kental dengan nuansa Tionghoa dan Jawa. Hal tersebut bisa dilihat dari model arsitektur kelenteng. BPCB Yogyakarta menyebut jika mulai dari bentuk, warna, dan ragam hiasnya mencerminkan arsitektur dari masyarakat Tionghoa. Salah satu ciri yang menonjol dari kelenteng ini adalah terdapat 2 patung naga yang bertengger di bagian atas atap. Kedua patung naga tersebut saling berhadapan, sedangkan untuk unsur budaya dari Jawa bisa dilihat dari bangunan atap dari kelenteng. Penggunaan model atap dari kelenteng ini memang menganut bentuk bangunan masyarakat Jawa. Ya kita kan tujuannya kan sama, Pak, akur, Pak, kita tujuannya kita. Ya kita kan membaur, Pak, tidak ada perbedaan, kita sembahyang satu sama lain tuh nggak ada masalah. Sentimen terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, khususnya pada masa pendudukan kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh besar terhadap sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Muhyiddin M. Dahlan, seorang arsiparis partikelir, menyebut jika sentimen terhadap orang-orang Tionghoa tidak lain akibat pengaruh penempatan kelas sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden, larangan Imlek dicabut melalui Kepres nomor 6 tahun 2000. Dan yang istimewanya tuh ini bisa dibuka untuk kita beribadah itu zamannya presidennya Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid itu, Pak. Itu dibuka untuk tempat ibadah ini, Pak. Ya terima kasih sekali waktu zamannya Gus Dur itu bisa kita beribadah bebas semuanya tuh. Ini tahun Sio Kelinci, Pak. Ya artinya supaya kelinci itu welas asih, Pak. Ya, harapannya ke tahun ini bangsa Indonesia baik, sejahtera, Pak, selalu, Pak, rukun.